Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Munir di channel Fadli MG. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mukul banjari atau terbang biar kecernya atau kencirnya ya ini tidak begitu ramai. Kadang kita itu menyalahkan terbangnya nggak enak, terbangnya kecernya rame, diisolasi aja, di lakban, di double tip dan segala macam untuk menyiasati biar tidak bunyi. Nah, bagaimana tips dari saya ya, biar kita tidak melulu menyalahkan terbang saja ya. Padahal ya gimana terbang itu sudah satu paket, ada kayu, ada lulang, ada kulit, ada kecernya atau kencirnya ini. Jadi ya sudah satu paket ya. Oke. Yang pertama perlu digarisbawahi ya. Saya sudah pernah bilang bahwasanya tidak ada terbang yang tidak enak, itu tidak ada ya. Tidak ada terbang yang tidak enak, karena mungkin ya sudah saatnya ganti kulit. Nah, itu yang mungkin kata-kata yang agak enak lah, terbangnya ini sudah waktunya ganti kulit. Nah, itu baru saya setuju. Kalau terbangnya ini gak enak ini ya, saya kurang setuju lah. Kalau terbangnya waktunya ganti kulit, waktunya ganti di-upgrade yang bagus lagi, nah diganti kulitnya atau kayunya atau diganti total ya, nah itu saya setuju. Kalau terbang istilahnya rusak lah, terbangnya ini sudah rusak, sudah tidak bisa mengeluarkan, sudah maksimal batasnya, tidak bisa mengeluarkan suara yang bagus lagi. Tapi bukan berarti tidak enak, karena hakikatnya tidak. Pengrajin itu pasti ingin membuat yang bagus lah ya, yang awet, yang bagus. Cuma ya, nggak mungkin terbang ini nggak enak, kecernya rame atau enggak, itu enggak ada. Yang ada mungkin terbangnya sudah waktunya ganti kulit atau ganti kayu atau ganti kecer, itu aja. Yes, itu perlu digarisbawahi dulu ya, biar teman-teman tidak melulu menyalahkan terbangnya. Terus yang kedua perlu digarisbawahi lagi, komponen terbang sudah nggak bisa diganggu gugat ya. Ada kecernya ini, terus bentuknya dan lain sebagainya ya. Untuk misal kecernya ini kurang berat atau rongga kecernya ini terlalu lebar atau kurang mepet, itu setiap terbang pasti mempunyai model masing-masing. Nah, jadi kita harus tahu alat yang kita pakai itu pilihnya gimana. Pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kita harus tahu alatnya. Tapi saya kira kecer ya, umumnya kecer ya sama saja, masih kecer produk manapun sama saja. Baik kecer ringan atau kecer berat, kecer putih atau coklat atau kuning, itu sama saja. Rongga luas, rongga kecil juga sama saja menurut saya, karena itu sudah menjadi ciri khas terbang ya, itu harus kita pahami. Nomor 3, ini yang sering kita lupa. Ketika kita mau mukul alat yang belum pernah kita pukul atau sudah pernah kita pukul, itu pasti kita harus adaptasi dengan alatnya. Adaptasi itu gimana? Ya mencari posisi dari sisi terbang ini yang nyaman di tangan kita dengan teknik kita, sehingga memunculkan suara yang bagus menurut pemukulnya.
Jadi kita harus adaptasi. Adaptasi ya dicari, dipukul sampai ketemu mana yang sekiranya bagus menurut kita si memukulnya. Jadi adaptasi ini sangat penting, karena kalau kita tidak dapat adaptasi yang bagus dengan alat, akhirnya kita menyalahkan alatnya. Padahal mungkin kitanya yang belum mendapatkan adaptasi yang bagus, posisi yang bagus untuk teknik kita, karena teknik setiap orang mukul itu beda-beda. Nah, jadi kita harus adaptasi dengan alat kita. Nah, itu harus adaptasi. Oke, ini karena ini proses yang paling penting untuk menghindari kecernya rame atau terbangnya bunyinya nggak bagus. Itu kan kadang kita seperti itu ya. Jadi kita harus adaptasi. Kalau saya biasanya kalau menjumpai alat, kalau alat yang sudah pernah kita pukul, ya kita sudah tahu packnya, tahu posisinya yang bagus atau yang nyaman dengan kita, yang pas dengan teknik kita, ya pasti suaranya bagus. Tapi kalau kita menjumpai terbang alat yang baru atau yang jarang kita pukul dengan alat itu, misalnya ini terbangnya ini terbang baru ya, saya juga jarang mukul terbang ini, lepas sama terbang nang memang ya. Jadi ini saya coba gimana cara membunyikan kecer biar nggak rame. Ini terbang baru. Oke. Tadi adaptasi ya. Jadi adaptasi kita harus sesuaikan teknik kita dengan alatnya. Ini penting karena bisa mengetahui bagaimana bagian-bagian yang bisa pas dengan tangan kita. Nah, kecer ini sebenarnya menurut saya pribadi itu nggak pengaruh, harus dimatikan itu sampai nggak bunyi kecer. Jadi ini tuh harus bunyi. Menurut saya ini harus bunyi karena ini sudah ciri khas. Kalau misal nggak ingin bunyi ya dilepas aja, atau buat terbang yang nggak usah kecer gitu ya. Nggak ada. Memang sudah dari dulu ya seperti ini, komponen ada kecernya. Urusan rame tidaknya itu tergantung ciri khas terbang masing-masing, pasti mempunyai ciri khas. Oh, terbang ini ciri khasnya rame kecernya. Oh, terbang ini enggak. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sama saja. Kecer ini masih kecer yang berat, kecer yang ringan, sama saja. Kuncinya di adaptasi tadi. Jadi kita harus adaptasi dengan alat. Nggak usah di lakban atau di solasi atau di lem biar nggak bunyi, atau di grip gini. Nah, di grip gini nggak usah. Letaknya kadang kita itu adaptasinya kurang, makanya kita nggak bisa menemukan biar kecernya nggak bunyi. Oke, sekarang saya contohkan bagaimana biar kecernya nggak bunyi sebagai tester ya. Nah, ini saya juga masih adaptasi dengan alat karena alatnya ini baru beli kemarin ya. Nah, saya juga harus adaptasi dulu. Kalau saya dipukul semuanya, mana bagian yang sekiranya bagus menurut saya dengan teknik saya. Oke ya, kita coba dulu. Ini kecernya rame menurut saya. Loh, rame. Coba kita pukul ya, Mbak. Bunyi tapi nggak sampai cering, nggak lama bunyinya. Ya mungkin masih keras juga bisa, atau belum ketemu ya memang belum dicari. Saya kira setelah saya pukul kecernya ya bunyi tapi nggak begitu ramai. Ini belum tentu dipukul
orang lain itu sama bunyinya dengan dipukul saya ya, jangan dikira sama, pasti beda, pasti beda. Nanti coba saya suruh teman saya untuk mukul bagaimana ya. Kalau saya pukul ini kecernya nggak bunyi, walaupun dipukul kenceng kecernya ya. Coba. Nah, karena saya sudah berusaha adaptasi gimana mencari posisi yang enak. Saya sudah nyaman dengan teknik saya, walaupun belum ketemu secara maksimal di sini enggak, tapi saya sudah mengira-ngira posisi tangan saya untuk pas biar nyaman dengan alat ini. Coba ini saya pukul pas kecernya, bagaimana hasilnya? Bunyi tapi juga nggak rame. Coba kita cari yang lain. Kenceng kecernya ya. Kecernya nggak saya grip, tapi saya pukul pas kecernya. Sama saja nggak bunyi. Nah, ya kan? Berarti proses adaptasi kita yang kurang. Jangan menyalahkan terbangnya kecernya rame. Coba kita putar yang satu lagi. Kita tes. Nggak bunyi dong? Nggak bunyi. Berarti kemungkinan adaptasi kita yang kurang dengan alat atau teknik kita yang belum bisa menguasai alat. Ini sudah kalah, ini sudah kalah dengan tangan saya ini. Jadi dipukul manapun bunyinya sama. Mau diletak kecernya atau di posisi yang lain sama. Artinya adaptasi saya sudah dapat feel-nya untuk alat ini. Ya. Coba sekarang apa terbang satu tok, apa terbang satu saja enggak, kita coba terbang yang lain. Adaptasi itu enggak harus satu alat, enggak harus semuanya alat. Nah, semuanya alat kita coba ya, kita coba alat kedua. Jadi kecernya enggak boleh sampai diisolasi, dilakukan. Ya, kita yang adaptasi ini harus benar-benar maksimal untuk mencari posisi yang benar. Coba kita coba ya. Nah ini agak rame nih kecernya, tapi masih nggak begitu rame. Tapi ini termasuk sudah yang rame nih, ya kan? Sudah rame. Tapi kita coba mencari. Bunyi tapi nggak panjang, sama, karena sudah ini yang lumayan bagus tempatnya. Jadi sudah ketemu kan di sini tadi ya. Sudah ketemu ya. Coba kita sekarang tes di tempat kecernya, gimana? Coba kita tes ya. Loh, nggak bunyi dong? Bunyi tapi ya sama, nggak lama. Nah, lagi kita putar. Tambah enak. Nah, saya itu sering menjumpai alat itu justru ketika pas kecernya itu malah bunyinya bagus kayak ini. Enak ini.
nggak begitu mengganggu lah ya, karena adaptasi saya sudah untuk alat sudah bagus menurut saya, jadi bisa memposisikan tangan untuk nyaman di alat. Oke, kita putar yang ketiga pas kecernya ya. Jadi intinya tidak ada kecer yang rame atau enggak, mungkin ya karena adaptasi teknik kita yang belum dapat dengan alatnya. Oke, sekarang kita coba alat yang ketiga. Ini ada 3 alat ya. Kita coba alat yang ketiga. Kita adaptasi dulu tetap dengan teknik kita cari posisi yang pas sambil melihat kecernya ini rame apa enggak sih. Sudah dapat yang ini, yang sebelah sini. Coba ya, kita coba. Ini kecernya lumayan ramai juga, tapi tangan saya sudah pas, jadi ya nggak bunyi. Bunyi tapi ya sama, nggak rame kayak tadi, sama. Coba kita buka. Nah, ini coba, ini agak rame, tapi kita bisa mensiasati itu ya. Jadi teknik kita rubah. Ini saya rubah tekniknya ya. Ini kan biasa. Ini saya rubah tekniknya. Saya rubah teknik saya. Jadi merubah teknik sedikit ya, banyak cara merubah teknik. Misal gripnya ditekan sedikit atau tangannya agak dikeluarkan, agak dimasukkan, agak ke bawah, ke atas, itu terserah, bukan terserah sih, seorang pemukul punya cara untuk merubah teknik agar bisa membunyikan yang lebih bagus. Oke, mari kita putar. Yang paling bagus posisinya sini. Ini dipukul pelan saja sudah bunyi. Yes. Oke, sekarang kita coba tempatnya, kecernya. Apakah tetap rame atau sunyi? Coba ya, kita posisi pertama dulu. Tetap bunyi tapi enggak sampai cering sampai gitu ya. Coba lagi. Bunyi dong. Nah, jadi ketiga alat ini saya sudah adaptasi semua dan hasilnya kecernya memang rame ini kecernya, tapi pemukul saya ini bisa beradaptasi untuk membunyikan kecernya yang bunyi. Jadi prosesnya itu kita paling banyak diadaptasi kita harus benar-benar bisa mencari posisi yang pas untuk membunyikan terbang yang bagus, kecernya yang enggak rame. Tadi saya sudah contohkan mukul di kecernya juga enggak bunyi, kecernya biasa, bunyinya sama dengan mukul yang tidak pada posisi kecernya. Jadi mungkin teknik kita yang kurang dirubah untuk
lebih dirubah lagi, mencari biar posisi tangan kita nyaman dan membunyikannya hasilnya bagus. Tidak usah kecernya disolasi lakban atau dilepas dan lain sebagainya, nggak usah, atau di grip nggak usah. Wis biar seperti ini, tinggal tangan kita. Jadi kesimpulannya apa? Kecer rame atau tidak itu bukan karena terbangnya, tapi karena teknik kita atau proses adaptasi kita belum maksimal kepada alat kita. Oke, jadi saran saya sering aja mukul, dicari posisi alat yang pas dengan tangan kita, dipukul terus sampai ketemu. Kalau belum ketemu ya jangan selesai, jangan pindah alat, itu dulu sampai ketemu kita berhenti pindah alat. Karena setiap pindah alat, ganti alat, pasti kita adaptasi lagi dan itu butuh waktu, tidak melulu langsung bisa, karena memang sulit, itu waktu. Oke, sekarang kita tes. Tadi saya memukul terbang ini dengan saya sendiri, hasilnya seperti itu ya. Gimana teman-teman saya? Ayo sini. Apakah bunyinya sama dengan saya tadi? Dia juga baru mukul alat ini ya. Coba dengan teknik terserah. Carilah. Bisa nggak diadaptasi teknya, redumnya yang biar ini rame kecernya ya, ini sama kecernya sama yang dengan saya pukul tadi ya. Coba doa aja. Ya, ayo ganti putar. Padahal terbang ini tadi saya pukul kan bagus ya hasilnya. Jadi sama. Kenapa kok beda? Yang dipukul Mas ini tadi itu kecernya rame, saya kok tidak? Ya karena tekniknya masih belum dapat. Nah, beliau ini belum dapat. Jadi saya tekniknya sudah dapat, jadi sudah bisa menguasai alatnya. Jadi kesimpulannya tadi ya, jadi tidak ada terbang yang kecernya rame atau nggak enak, nggak ada. Yang ada adaptasi kita kurang, teknik kita belum bisa menguasai alat ini sebelumnya. Kalau saya bisa mengatakan kita pemukul itu belum ngalah no terbang. Terbang harus dikalahkan dengan tangan kita. Hanya kalau tangan kita mengalahkan alat ini, mukul sisi manapun, walaupun kencang-kencang atau itu yang lain, pasti hasilnya bagus. Jadi saran saya, adaptasi kita harus kita lebih maksimalkan biar bisa memunculkan suara tekdung yang bagus dan kecernya nggak rame. Jangan dilakban, jangan disolasi, jangan dilepas, jangan digrip. Biarkan kecer ini sebagai bumbu kericik-kericik itu. Nah telinga itu enak. Jadi terbang itu memang cirinya. Sudah, ini dulu dari saya.